Salam Rahayu untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat menonton video ini. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Mohon maaf, saya sudah lama banget tidak post video terbaru di channel ini karena keterbatasan waktu dan energi saya. Namun ini juga adalah teguran untuk kesombongan saya ketika saya mengetahui saat ini bahwa saya tidak mampu untuk menangani channel ini. Saya jadi tersadarkan bahwa saya memiliki banyak keterbatasan meskipun saya memiliki banyak kemauan. Semoga teman-teman dapat memaklumi ya. Oke teman-teman, pada podcast kali ini saya akan membahas tentang reinkarnasi. Reinkarnasi hanya dipercayai oleh dua keyakinan, yaitu Hindu dan Buddha. Untuk Muslim dan Nasrani tidak mempercayai adanya reinkarnasi. Seperti yang kita ketahui, Hindu dan Buddha adalah agama yang pertama kali ada di peradaban kehidupan manusia. Vedic adalah bagian dari Veda. Di dalam Veda dipercayai adanya 3 golongan reinkarnasi manusia. Yang pertama, Devgana, yaitu reinkarnasi dewa. Yang kedua, Raksasgana, yaitu reinkarnasi raksasa, siluman, iblis, atau makhluk-makhluk penghancur. Yang ketiga, Manusyagana, yaitu reinkarnasi manusia. Dikisahkan Devgana adalah golongan kaum dewata yang tinggal di alam syurga, alam nirwana, dengan segala kelimpahan dan juga kenikmatan, keindahan syurgawi. Kemudian inkarnasi menjadi manusia hidup di bumi bersama dengan manusia lainnya. Sementara Raksasgana berasal dari golongan jin, iblis, setan, raksasa, makhluk-makhluk penghancur yang tidak berasal dari bumi. Mereka tinggal tidak terbatas di Bima Sakti, berasal dari planet-planet lain selain bumi. Mereka memiliki kekuatan supranatural dan kekuatan metafisik seimbang dengan golongan dewata. Kemudian reinkarnasi menjadi manusia dan hidup bersama manusia di bumi ini. Dan Manusyagana adalah golongan dari manusia yang reinkarnasi menjadi manusia kembali tinggal di bumi ini. Artinya Manusyagana adalah memang penduduk asli bumi ini. Dalam spiritualitas Vedic, Gana ini merupakan identitas spiritualitas seorang manusia. Dengan mengetahui Gana seorang manusia, apakah manusia itu berasal dari Devgana, Rakshasgana, atau Manusyagana, maka dapat diketahui dengan jelas dan terang hal-hal apa saja yang menjadi tantangan manusia itu hidup di bumi ini. Untuk alasan kenapa golongan Devgana bisa reinkarnasi menjadi manusia, golongan Rakshas bisa menjadi manusia, itu rahasia alam dan Tuhan. Sepertinya kita tidak perlu analisis sampai ke sana. Yang kita analisis di sini adalah bagaimana ciri-ciri Devgana, Rakshasgana, dan Manusyagana. Apakah teman-teman salah satu dari 3 golongan ini? Coba dicek ya. Ciri-ciri manusia reinkarnasi dewa atau Devgana yaitu memiliki sifat rendah hati, dermawan, dan baik hati. Karena sesuai ya teman-teman, mereka berasal dari golongan dewata. Mereka memiliki temperamen yang sangat baik hati. Tidak tega menyakiti binatang bahkan tumbuhan. Bahkan tidak tega menepis seekor semut pun. Apalagi sampai membunuh seekor semut. Perilakunya sangat baik dan mengikuti semua aturan, budaya, tradisi kehidupan manusia di mana dia tinggal. Orang-orang Devgana menghargai kualitas baik orang lain dan menghindari pertengkaran, menghindari konflik, dan menahan rasa emosional dan menahan rasa iri. Kehidupannya dihabiskan untuk belajar dan belajar tentang kehidupan manusia. Orang-orang reinkarnasi dewa memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempelajari ilmu spiritualitas dan ilmu keagamaan. Ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu sosiolog, dan ilmu-ilmu filsafat. Mereka memiliki kecenderungan mudah untuk mempelajari itu. Dan tipikalnya filosofi banget. Kenapa mereka memiliki sifat dan karakter seperti ini? Sangat tidak manusia banget ya teman-teman. Karena manusiawinya manusia pastinya mengejar duniawi. Ini karena ketika mereka hidup di surga, di alam nirwana, semuanya ada. Hal-hal yang kita kejar
yang manusia kejar di bumi ini, semuanya sudah pernah mereka rasakan ketika mereka di alam nirwana atau alam dewata. Jadi tidak memiliki ambisi lagi untuk mengejar atau memiliki keinginan seperti yang diinginkan oleh manusia lain. Justru mereka seringnya terheran-heran melihat manusia yang begitu mengejar ambisi, tahta, dan jabatan. Nah, inilah yang sangat ingin mereka pelajari tentang bagaimana dalamnya perasaan manusia, bagaimana dalamnya pikiran dan hati manusia. Sampai terkadang mereka sedih banget ketika melihat kehidupan manusia yang berkejaran mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga ini membuat mereka terbentur dan takut kepada manusia dan memilih jalan untuk ke arah religius, mengabdi kepada alam ataupun kepada Tuhannya. Rasanya dunia ini adalah neraka. Rasanya mereka ingin kembali ke pangkuan Tuhannya. Di mata manusia lain tentunya reinkarnasi dewa ini sangat aneh karena sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hal-hal duniawi dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya, tetapi malah tidak menginginkannya. Kalaupun golongan reinkarnasi dewa ini dilahirkan dengan bekal harta kekayaan, misal dari orang tuanya atau dari mana aja yang tidak diduga, maka mereka akan cenderung mempergunakan hartanya untuk jalan kemanusiaan. Maka tidak jarang kalau kita melihat ada orang mengorbankan harta kekayaannya untuk kemanusiaan dan memilih hidup sederhana. Tetapi bukan tidak mungkin mereka juga menjalani karma, memiliki anak-anak yang rakus harta misalnya, atau anak-anak yang bermasalah misalnya, sehingga mereka harus berhadapan secara langsung dengan manusia-manusia yang sebenarnya sangat mereka takutkan. Sebagian golongan dari reinkarnasi dewa ini terpilih menjadi para pemimpin, leader atau pimpinan negara. Sebagian lagi memiliki misi-misi tersembunyi, yang hanya jiwanya dan Tuhannya yang tahu. Kemudian untuk golongan Rakshasgana. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, Rakshasgana berasal dari golongan penghancur yang hidup bebas di dimensi alam Bima Sakti ini. Orang-orang reinkarnasi Rakshasgana ini lebih menunjukkan sisi gelapnya di hadapan manusia. Termasuk orang-orang yang keras kepala dan kaku hidup di alam. Juga kaku hidup bersosial. Orang-orang Rakshasgana ini lebih memilih konflik, bertengkar, konfrontasi, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Temperamen reinkarnasi Rakshasgana ini cenderung tinggi. Ada yang sangat egois, angkuh, dan tidak peduli dengan orang lain, tidak memiliki empati terhadap manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Ia bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap alam, karena memiliki sifat perusak, sifat penghancur, penentang, pembangkang, dan pemberontak. Orang-orang reinkarnasi Rakshasgana ini memiliki intuisi yang sangat tinggi, karena pada dasarnya mereka adalah reinkarnasi dari iblis, siluman, makhluk penghancur, dan raksasa pada peradaban lampau. Dengan tingkat spiritualitas dan metafisik yang hampir sama dengan dewata, mereka lebih memanfaatkan ke arah sisi gelap. Namun ini adalah keseimbangan alam semesta, seperti yin dan yang, hitam dan putih. Mereka diciptakan memang untuk keseimbangan alam. Rakshasgana memiliki sifat sangat optimis dan sangat mudah mempengaruhi golongan manusia gana atau reinkarnasi manusia. Kalau golongan devgana sulit untuk mereka goda, sulit untuk mereka pengaruhi. Karena orang-orang devgana memiliki prinsip dan tidak tertarik dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Rakshasgana. Pengejaran Rakshasgana di dunia ini adalah hidup nyaman, hidup stabil. Tetapi sesungguhnya mereka juga tidak menyukai hidup di bumi ini. Mereka merasa terbelenggu dengan batasan-batasan. Mereka merasa memiliki kemampuan superpower, tetapi tidak bisa digunakan karena mereka seperti terkurung di dalam wujud manusia. Sehingga mereka akan sangat menyukai mempelajari keahlian yang bisa membangkitkan potensi metafisik dan supranaturalnya. Maka sepanjang kehidupan mereka, mereka akan mencari sisi spiritualitas mereka.
tinggal bersama golongan manusia sangat tidak mengenakan bagi golongan Rakshasgana. Mereka melihat kehidupan manusia Gana sebagai orang-orang yang malang, karena tidak memiliki kekuatan untuk bangkit, mengharapkan orang lain untuk bangkit, mengharapkan orang lain untuk menolong. Sementara orang-orang Rakshasgana ini cenderung mandiri dan bisa bangkit dalam keterpurukan walaupun sendiri. Mereka cenderung memanfaatkan kekuatan alam, memanfaatkan situasi, dan berpikir secara kritis, berpikir mencari solusi, dan sangat strategis. Bahkan kecenderungan picik sangat kuat. Orang-orang Rakshasgana juga cenderung memaksa manusia lain untuk mengikuti jalan pemikirannya. Sebagian Rakshasgana bisa dilihat pada penjahat yang kehidupannya menyakiti manusia, menyakiti alam atau menyakiti hewan dan tumbuhan, dan tidak memiliki rasa menyesal sekalipun. Tetapi sebagian dari Rakshasgana ada yang tersadarkan dengan perilakunya, dengan sifat-sifatnya, sehingga memiliki keinginan untuk menjadi baik, memiliki keinginan untuk menolong manusia lain, dan memiliki keinginan untuk menahan atau mengubur semua perilaku-perilaku buruknya. Maka pertaubatan dari Rakshasgana adalah pengampunan dari alam. Namun sampai di titik Rakshasgana ini bisa bertaubat, pasti prosesnya sangat keras menghantam kehidupannya, sehingga dia sangat-sangat menyesal menjadi manusia jahat. Biasanya kehidupan Rakshasgana ini penuh dengan belenggu kejahatan atau mudah banget ketarik dengan hal-hal yang toksik. Mudah tergoda. Awalnya, keinginan Rakshasgana untuk masuk dalam kehidupan toksik sebenarnya bukan ingin nyemplung ke sana menjadi korban. Awalnya mereka itu ingin menjadi dalang, tetapi karena mereka masuk ke dalam kehidupan dunia, realistisnya mereka bisa merasakan bahwa ternyata mereka menjadi korban dari kehidupan manusia. Sehingga disinilah di titik mereka terbentur dan tersadarkan bahwa dunia ini sangat tidak enak, dunia ini dihukum, kemudian manusia itu jahat, lebih jahat dari dia. Sehingga dia memilih jalan untuk bertobat, pengampunan, dan memilih jalan untuk hidup baik-baik. Satu sisi, golongan dari Rakshasgana ini ada di kehidupan bumi ini untuk menyeimbangkan kehidupan dari manusia reinkarnasi dewa dan juga manusia reinkarnasi manusia. Karena kalau hanya ada golongan manusia reinkarnasi dewa saja dan golongan manusia dari manusia saja, maka tidak akan seimbang, tidak akan ada orang-orang yang memiliki sifat pemberani dan seoptimis dari Rakshasgana. Apalagi kalau Rakshasgana ini memiliki sifat idealis yang tinggi, maka dia bisa saja sangat kaku untuk memperjuangkan atau mempertahankan sifat idealisnya dan ideologinya. Jangan salah, manusia-manusia yang statusnya saat ini menjadi ahli agama pun ada golongan dari Rakshasgana. Ada sisi gelap dari dalam diri mereka yang mereka fungsikan untuk mempertahankan ideologinya. Dan orang-orang seperti itu merupakan tembok pertahanan untuk golongan manusia Gana, yaitu golongan manusia reinkarnasi manusia yang tidak memiliki kemampuan seperti Devgana dan juga Rakshasgana. Kemudian untuk manusia Gana, yaitu reinkarnasi manusia menjadi manusia kembali. Kepribadian golongan reinkarnasi manusia ini memiliki kualitas campuran, bisa 50-nya kualitas dari Devgana dan juga Rakshasgana. Ini bisa saja akibat dari percampuran gen atau DNA. Terkadang mereka bisa menjadi manusia sangat baik, tapi terkadang juga mereka bisa menjadi pendendam dan memiliki sifat iri. Mereka memiliki sifat kreatif, religius, dan juga spiritual. Tetapi tingkat religius dan spiritualnya cenderung menjadi pengikut. Tidak merasa perlu untuk menemukan spiritualitas dalam diri, mereka merasa aman menjadi pengikut saja. Mereka akan fokus pada kehidupan di dunia dengan bekerja, hidup secukupnya dan seadanya, aman, tentram, dan terkadang mereka tidak ingin mengikuti semua aturan yang ada di kehidupan manusia karena mereka merasa memiliki
aturan yang mereka ingin ikuti sendiri. Misalnya ketika mereka mencari nafkah, ya hanya untuk kehidupan mereka dan juga keluarganya saja. Merasa tidak perlu menjadi pejabat, tidak perlu menjadi orang hebat, tidak perlu menjadi orang sukses. Mereka hidup aman dan tidak ada masalah saja, bagi mereka itu sudah sangat-sangat bersyukur. Jadi cenderung tidak menyukai tantangan. Artinya mereka juga tidak suka berkonflik. Golongan manusia Ghana cenderung mencari kenikmatan kehidupan duniawi, jadi sukanya ngikut. Misalnya ketika ada tren terbaru, maka golongan dari manusia Ghana cenderung memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengikuti tren itu. Jadi sangat berbeda dengan Dev Ghana dan Rakshas Ghana. Kalau Dev Ghana mengikuti tren, mereka mungkin akan ngerasa itu nggak perlu. Karena mereka sudah pede dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan mereka ngerasa tidak perlu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Bagi golongan Rakshas Ghana, mungkin akan melihat manusia Ghana ini terlalu ambisius dan terlalu berlebihan, karena dalam pandangan Rakshas Ghana, manusia Ghana ini terlalu mengada-adakan atau memaksakan sesuatu yang tidak mereka mampu. Kelebihan dari manusia Ghana ini adalah mereka penduduk asli bumi, sehingga mereka mengetahui tentang ilmu pengetahuan tentang bumi. Sehingga Dev Ghana dan Rakshas Ghana harus belajar kepada manusia Ghana untuk hidup bersosialisasi sebagai manusia. Tanpa manusia Ghana, golongan Dev Ghana dan Rakshas Ghana tidak mengetahui bagaimana caranya bersosialisasi. Jadi jika di antara teman-teman terkadang merasakan dunia ini kejam, dunia ini rasanya gak enak banget, rasanya ada tempat lain di luar dari bumi ini, tempat kampung halaman yang pengen dikunjungi, yang pengen menjadi tempat kembali. Bisa jadi teman-teman adalah golongan dari Dev Ghana atau Rakshas Ghana. Ya, karena pada kenyataannya bumi ini bukan surga, bumi ini memang tempat manusia menjalani hukuman. Baik itu Dev Ghana, Rakshas Ghana, ataupun manusia Ghana. Di dalam Vedic ada 27 naksatras, dan itu terbagi-bagi dalam golongan Dev Ghana, Rakshas Ghana, dan manusia Ghana. Jadi kalau dari perhitungan Vedic astrologi juga bisa diketahui apakah manusia itu berasal dari Dev Ghana, Rakshas Ghana, atau manusia Ghana. Pada intinya teman-teman, siapapun kita dulunya, kalaupun teman-teman pada akhirnya mengetahui asal-usul inkarnasi dari teman-teman semua, status spiritualitas teman-teman semua, tetap saja saat ini kita sebagai manusia dan harus menjalani misi jiwa hidup di bumi ini dengan masing-masing misi jiwa yang hanya diri dan Tuhan yang tahu. Keterhubungan spiritualitas itulah yang perlu kita bangun dengan Tuhan. Apapun yang kita jalani saat ini sebagian dari perjalanan takdir dan sebagian dari nasib yang kita pilih. Nasib adalah perjalanan kehidupan yang kita pilih untuk membuat karma baru dan menyelesaikan karma lama. Tetapi takdir adalah jalan hidup yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita menebus karma-karma kita dari kehidupan masa lalu atau yang sudah kita lakukan. Seberapa kuatnya pun kita berlari menghindari takdir, maka kita pasti akan sampai ke takdir kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saja, tujuan kita ada di bumi ini untuk menebus dosa, untuk menjalani hukuman. Makna dari hukuman adalah memberikan efek jera dan pertaubatan. Jadi tujuan kita adalah taubat. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa.